Lo dan gue, kita semua trauma belajar. Ya, trauma yang namanya belajar. Padahal ini adalah proses yang tidak akan berhenti sampai kita mati nanti, bukan? Terutama lagi untuk menjadi seorang high value man, sangat membutuhkan ilmu yang tinggi. Kalau bisa sebanyak mungkin. Tapi kenapa kita bisa trauma yang namanya belajar? Karena ini ngebosenin. Lu semua yang udah dewasa sekarang merasakan bahwa belajar itu gak seburuk itu, bukan? Ya, karena apa yang kita pelajari adalah dan hasil yang bisa dilihat langsung, bahkan bisa menghasilkan uang. Mungkin karena sistem pendidikan Indonesia yang ngaco atau adanya pressure buat dapat nilai bagus. Jadinya, yang terbentuk di kepala kita adalah di saat kita mendengar kata belajar, pasti merujuk pada yang textbook dan selalu menuju akademis. Ya, itu adalah tahap dasar banget kita belajar. Tapi sayangnya itu meninggalkan jejak yang buruk di kepala banyak anak. Jadi gak heran aja kalau banyak orang tolol yang viral karena untuk mendapatkan prestasi harus melalui yang namanya belajar, dan kacaunya belajar meninggalkan kesan buruk di banyak pikiran anak zaman sekarang karena mungkin mereka menganggap hal itu nggak relevan sama sekali, ditambah lagi adanya TikTok dan konten sekolah itu scam, ketenaran gampang diraih sehingga jalan yang baik untuk mendapatkan prestasi ditinggalkan jauh-jauh. Sebagai anak kelahiran tahun 2000, gue sumpah bersyukur banget karena di saat itu HP masih modelnya kayak Nokia lama, Sony Ericsson, paling-paling Android yang baru masuk waktu tahun 2012 atau 2013 itu bentuknya yang Mito. Waktu itu gue ngeliatnya keren banget, ditambah lagi bisa mainin game yang namanya Fruit Ninja saat itu. Zaman gue SD sampai STM, kondisi dunia masih adem banget. Gue fokus sekolah masih bisa. Buat jadi influencer gini gitu gak ada. Palingan waktu STM, waktu gue STM masuknya itu Musical.ly dan itu belum terlalu hype banget. Begitu juga TikTok. Jadi ancaman terdistraksi kecil banget. Tapi kalau zaman sekarang gila banget cuy. Kalau bisa anak TK udah megang iPhone kali, ditambah influencer kripto lah, konten TikTok yang bertanggung jawab lah, dan masih banyak lagi. Gak bisa disalahkan juga bahwa metode pelajaran, gak bisa disalahkan juga bahwa metode pengajaran di sekolah mungkin masih old banget, gak ada evolusi. Jadinya yang mau nyimak gak semuanya, yang nyimak serius ada, tapi yang matanya doang nyimak ada, tapi pikirannya terbang. Tantangan buat jadi guru di zaman sekarang ini besar banget sih. Ditambah lagi mental tempe, sok keras, mainannya lapor polisi. Ini mental anak sekolah enggak banget. Guru bukannya selangkah, tapi harus 100 langkah di depan anak muridnya. Karena guru model menguasai materi doang gak cukup, tapi metode pengajaran harus fun juga. Gue tahu mungkin ini gak bisa dilakukan, atau mungkin sistem pendidikan kita yang masih kayak anak kecil, gak mau koleksi demi kemajuan. Masalahnya kemajuan sebuah negara itu ditentukan dari mereka yang duduk di bangku sekolah. Semua pekerjaan hebat berawal dari bangku sekolah dulu. Yang jadi model pasti dari sekolah SD SMA dulu. Kalau mereka gak selesai, ada juga yang gak mengenyam bangku sekolah tapi mereka kaya. Itu karena mereka belajar di luar akademis. Itu jauh lebih berat lagi bro. Jangan salah, karena basic ilmunya gak ada. Mereka langsung belajar di sekolah kehidupan, belajar berbagai macam hal. Sekolah itu bukannya gak guna, tapi bagi gue ini bisa meminimalisir kesulitan yang akan lo hadapi nanti ketika selepas dari bangku sekolah. Nah masalahnya, kok di bangku sekolah nggak buat nyaman dan meninggalkan kesan yang buruk, ini kacau. Di saat dikasih tahu sama yang kita udah dewasa buat belajar, mereka pasti bakal mikirnya adalah belajar secara akademis. Padahal bisa aja mereka belajar yang lain. Kalau suka mesin ya silahkan belajar mesin. Kalau suka main skateboard lakukan, main BMX dan keahlian lainnya. Kalau sukanya di olahraga bagus, walau benci akademis banget kayak MTK, karena peluang di olahraga itu gede bukan main. Yang dilihat adalah performa di bidang lapangan, bukan akademis. Jadi walau nilai akademis 1, 2, 3 gak ada masalah, karena prestasi olahraga akan menutupi itu semua. Udah gitu bakal viral dan gampang meraih keuntungan. Masih banyak banget sebenarnya kenapa kita itu trauma yang namanya belajar. Cuma gue menyampaikan sedikit aja karena gue sendiri mahasiswa film, bukan seorang guru. Jujur gue khawatir sih sama generasi zaman sekarang, karena di saat kita nanti lemah terbaring, yang menggantikan kita nanti adalah anak-anak sekolah sekarang. Tapi kalau anak sekolahnya begini, siapa nggak khawatir sama nasib bangsa? Tugas kita selaku yang udah melewati masa pahit itu, kita harus membantu adik-adik penerus bangsa kita bro, sesuai dengan kemampuan lo. Bila lo mampu membuat mereka prestasi jalur sosial media, silahkan. Tapi sosial media yang positif, karena zaman sekarang orang pintar akan kalah sama orang yang tolol. Gue sendiri berjuang dari video ini, gue sampaikan kepada lo semua. Gue sendiri berjuang dari video ini dan gue sampaikan kepada lo semua. Gue berjuang di balik suara ini, dan semoga perjuangan kita dalam membantu adik-adik kita menjadi lebih baik dan berbuah dengan manis. Nese fortes homines praesen mundi, ora et labora.